Walang sangit, tikus, keong. Nah, itu yang pasti itu hama utama. Itu yang memang harus dicegah. Nah, solusi dari semua itu adalah tadi hibrid. Kalau walang sangit, kalau keong memang penanganannya 30 hari aja, Pak. 30 hari setelah tanam itu memang masa-masa keong. Tapi 30 hari setelah tanam di atas itu, dia tidak dikatakan hama lagi, Bu Haji. Jadi biarin aja kalau ada keong. Enggak masalah. Iya. Memang sebenarnya gini. Kecil banget. Betul Pak Haji. Saya juga masih rasa kaki saya kecil banget ini. Maaf ya Pak Haji, saya duduk Pak Haji. Iya. Jadi gini Pak Haji, memang kita itu kan kembali lagi upaya yang kita lakukan. Kalau Pak Haji sudah nanam budidayanya karena kendalanya 14 hari, ya memang seperti itu Pak Haji. Memang seperti itu. Malah saya sarankan 12 hari malah. Nah, ini kalau saran dari perusahaan 14 hari. Kalau dalam penelitian saya 12 hari Bu Haji. Itu berapa daun itu? Paling 1 atau 2 daun. Ini ada 14 hari sekitar. Kalau dalam penelitian kesarjanaan saya bukan karena memang ilmu yang saya dapatkan 12 hari. Kalau di saran pertanian dari perusahaan kita 14 hari. Sebenarnya pindah muda juga bagus sebenarnya, nggak masalah. Tapi memang penanganannya itu, ya masa-masa itu memang Pak Haji harus ekstra. Misalnya kiong kita, misalkan ada obat, kiong semprot, Iya, datang air baru, langsung kan banyak lagi. iya betul. Nah, itu makanya kita kan udah. Pak Haji tahan kakinya ya. Aduh, saya nggak kuat. Anak muda Kita juga pengalaman. jarang olahraga jadi. Masalah tani mah kita juga pengalaman. Terus yang nyuplainya berapa bulan sekali datang ke sini? Gimana Bu Haji? Yang nyuplainya katanya mau disuplai. Oh ya, kita memang ada petugasnya Pak Haji. Jadi khusus padi kita sudah ini kerjasama dengan kepala PMD namanya. Jadi khusus petugas di lapangan yang melihat padi. Nanti kalau Pak Haji menanam, kita di Wanayasa sudah sampai panen raya itu ada acara akbarnya gitu. Jadi memang sangat bagus Pak Haji, kalau apalagi Purwakarta ini terkenal dengan padinya. Kendala yang Pak Haji hadapi itu memang itu semuanya Pak Haji. Memang itu kendala. Nah, kalau penyulamannya Pak Haji, saya sarankan jangan lebih dari 7 hari. Jadi kalau mati memang itu mati dimakan keong, menyulamnya jangan lebih 7 hari. Kan tentunya ada padi yang berlebih ya di Semayan. Semayan itu pindah tanamnya ke lapangan itu jangan lewat 7 hari setelah matinya ini, yang digantinya jangan lewat 7 hari. Jadi masa-masa dari 1 sampai 7 hari itu masa harus kita lihat padi itu jangan, kan ada pindah tanam semai. Yang semai yang mati di lapangan itu kan udah mati. Iya udah mati. Menyulam itu jangan lebih dari 7 hari. Menyulam itu. Karena nanti dikhawatirkan tidak akan serempak. Tentunya akan berbeda masa ketika dia padi susu. Itu yang dia. Jadi kalau tidak makanya itu kita tuh upayanya adalah supaya tanam serempak. Ketika dia serempak bisa itu pula hama itu tidak akan menyerang semuanya ke sana semua. Kurang kebiasaan orang mengambil kan 25 poin. 20 Pak Abon hekat itu musim ketiga. Jadi pencegahan hama keong atau hama tikus atau hama apa? Jadi pemerintah itu sudah menyarankan tanam serempak. Memang solusi yang terbaik itu adalah tanam serempak, tanam serentak. Jadi serentak tanam. Kalau misalnya dari sini di ujung sana masih belum nanam, itu diupayakan jangan lebih dari 7 hari Bu Haji. Di situ udah lewat 7 hari itu bahaya itu. Jadi harus bareng. Jadi
7 hari itu dah waktu mereka tuh padi serempak tuh memang serempak semua. Baik yang belum tanam, baik kena penyakit, karena apa? Karena diserang keong. Menyulamnya jangan lewat 7 hari. Kalau udah lewat 7 hari itu bahaya itu. Sudah mengundang hama lagi itu. Makanya nanam serempak harus dilakukan. Di sini mah kalau menyulam teh udah 15 hari. Itu Sambil jangan ngerampet. jangan kalau menyulam 7 hari. Jangan lewat 7 hari. Kalau lewat 7 hari itu sangat rentan terhadap penyakit hama dan serangan penyakit jamur. Apalagi karena pertumbuhan mereka itu berbeda-beda. Kemudian anakan tadi, anakan ini minimalnya itu bisa 40 sampai 35 anakan. Kalau padi nanam sebatang bisa 60. Saya pernah nanam bisa nyampe 60 anakan padi sebesar ini satu batang. Sebatang 60 anakan. Kalau dia pukul rata semua bisa 35 atau 40. Masalah padi nanam padi mah kalau kebanyakan nanamnya bukannya ada anaknya, malah Iya. jinis. Kalau bahasa Sunda ini jinis. Misalnya nanam 5 batang, Iya. oh, udah 5 batang aja kan. Iya. Mendingan makanya mendingan satu. Ya, mending satu. Kalau satu. Tahu mah. Memang satu padi. Memang harus satu. Oh, iya. Tabungkus ya karbit itu. Itu ibaratnya sama seperti orang makan di rumah. Makan ya satu piring. Satu piring itu bisanya satu orang. 2.000. Ini dimakan sama 5 orang atau 7 orang. Akhirnya apa? Ketika mereka mendapatkan energi dari makanan itu dia tidak cukup. Ibaratnya dia bisa berlari 100 kilo karena dibagi-bagi ya paling 20 kilo udah lemas, 10 kilo udah lemas. Karena energinya itu dimakan semua. Karena serempak semua makan. Jadi kalau tanam satu batang, satu piring itu bukannya malah dia lebih bagus energinya. Nah, gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi disarankan jangan nanam 7 atau 5. Tanam 1 atau minimalnya 3. Itu saran saya. Tapi kembali lagi Pak Haji, kalau Pak Haji nanam memang keong itu memang masalah Pak Haji. Memang keong masalah. Hama keong itu hama baru sebenarnya Bu Haji. Tahun 2000 itu munculnya itu. Saya tahu sejarahnya itu. Itu kan keong emas itu kan dari Thailand ya. Dulu tahun-tahun 90 itu masa saya kan masih kecil ya Bu Haji. Sebenarnya Pak Haji lebih tahu kayaknya. Thailand itu kan dulu suka memelihara keong emas. Ya. Myanmar, Thailand itu suka memelihara keong-keong emas dulu. Saya nggak tahu sejarah, tapi memang begitu sejarah ceritanya kata orang. Nah, dibawalah ke Indonesia. Oh, bukannya bertambah itu karena kita itu di Katulistiwa di jalur Zamrud. Jadi kita itu termasuk hamanya musimnya kita musim hujan musim kering. Jadi semakin berkembang lagi tuh keong mas. Nah akhirnya muncullah keong. Tak ketampung di rumah, akhirnya dibuang ke sawah, buang ke sungai. Akhirnya sebenarnya keong itu bukan makan padi, dia nyerat aja. Dia makan ya mungkin ini ya tikus. Kalau tikus dia tuh menggerak batang ya. Kalau tikus kalau nggak salah itu dia bukan memakan padi itu. Dia itu karena giginya ya, itu giginya kalau nggak diasah dia bisa melukai ke mulutnya tadi. Makanya tikus itu dia menggerak, makanya hewan penggerak. Jadi dia menggerak aja, dia mengikis batang aja kerjanya. Cuma bahaya tikus itu. Dia memang menyerang dari tengah. Mungkin beda kalau keong mungkin dia memakan daun ya, memakan batang daun. Dia makan. Tapi masa 30 hari, iya bahaya. Tapi di atas 30 hari dia udah aman itu. Jadi intinya memang 1 bulan padi ya memang ekstra. Biasanya padi lihat sawah itu 2 kali dalam seminggu, bisa 4 kali dalam seminggu atau bisa setiap hari. Karena ya perhatikan ini lagi, saya padi bisa setiap hari. Saya kalau ini waktu saya nanam padi itu ya memang itu sekali 2 hari saya ke sawah itu.
ambil keong lagi, betin lagi, hasilnya, Memang kalau tapi hasilnya Pak Haji itu dalam ini menunggu sabar 3 kalau bulan sawah itu udah. cuma satu tempat ya memang bisa. Tapi Kalau kita muter, tapi hasilnya kan ya sebenarnya gini, hasil yang kita dapatkan, jadi kita memang jangan memandang jangka pendek, tapi jangka panjangnya itu yang kita, karena yang kita kejar itu adalah 11 konten. Ini 85 hari perawanan. perbatanya masih 70 poin ya. Di orang kan udah bang tahun ini dapat ngasih 70 poin. Itu gabahnya kan kurang laku. Ini kelebihannya dia wangi, manis, dan ini sama kayak terong. Gondong nanona Itu sama kayak terong. bandar tuh mau kaget mau makan kita wow kan bandar Ini manis, manis, pulen, wangi, manis, pulen, wangi. Nah kalau ini kita juga ada paket bom padinya baru. Itu kita belum ada jual. Karena di sini memang ada paket gitu. Ada paket pupuk jagung. Tapi pupuk kita juga ada pupuk multi padi plus namanya padi. Itu yang udah pernah coba pakai padi lokal aja naik 4 kuintal tadi. Itu padi yang di lokal pakai pupuk kita aja. Semprot. Naik 4 kuintal. Itu sebelumnya itu ada ZM. Jadi itu bagian istilah masalah satu hidrik 301. Dia ada 2 macam, 602, 301. Tapi ini lebih murah karena yang kemarin 602 kita kalau dari gua aja kita 65. Ini padinya daunnya ke atas nih guys. Daunnya ke atas. Ini benderanya ke atas. Benderanya ke atas. Nah ya nanti ada petugasnya. kadang-kadang kali rejim non pengalaman orang gitu kur masalahnya kan lokasinya lokasinya di orang kan seperti kita sama keong kadang-kadang udah rawan-rawan sekali jangan keong sekali mau itu kadang-kadang itu semprot lohor hujan ayah deui enggak nyemprot apa aja jelas ayah deui kan Tapi kita wajib kado bisa dikendalikan pertama lantaran tanah hujan orang menghayat naik dulu pakai pompa eta karena bisa dikendalikan kurang kayak yang semprot sekali jenis aman begitu ya masalah tadi tanam 14 hari bener masih kene Masih memejana enak lah di dagu yang begitu terus tinggal dia main posisinya mantap banget Keong. Iya betul. Kamarin mah tahun kamarin kan penting. Iya kalau banyak keong Pak Haji, Ayo, kasih 3 aja. Hmm. 3 batang satu lubang nggak bagus. Usabab ayeuna tahun ieu teh kan hujan berfungsi eureun mun dina sabulan-sabulan teh aya. Paling halodo 10 hari beuyeuk deui hujan. Mantap keong teh kan enak berarti. Ayeuna teh berkembang teh cepat. Kalau keong Pak Haji, pencegahan yang bagusnya secara mekanik ya, secara ini kasih aja panca kayu di lapangan. Nanti keongnya betul di sana, buang keongnya ke dalam aspal, diinjak sama mobil bukan. Masalah bertelur aja enggak. Enak misalnya bertelur sekarang ini nanam nih. Iya. Enggak keburu dia. Padi kita udah kuat. Iya betul. Iya, udah kuat. Maka kita enggak dipikirkan masalah itu masalah buat itu membuat dia
bertelur mah nggak dipikirkan, makanya telur itu nggak bakalan nyerang sekarang. Iya betul. Iya, nggak bakalan nyerang sekarang. Yang Kan- kita perhatikan yang kira-kira ini kita tanam, nah bakal nyerang itu. Iya betul betul. Itu kan pencegahan telurnya supaya kan yang bertelur itu sudah pasti kan berkembang menjadi dewasa. Minimal berkembang dilihat saya hampir paling 10 hari. Emang 10 hari hampir bisa makan dia. Bisa makan ya. 10 hari kan. Oke, untuk ya jauh kan memakan batang padi kan masih lunak. Kita kalau di daerah rawa ya tanam 30 hari dari kunyangan. Iya iya. Makanya itu udah kuat dulu. betul. Ya. Tapi gini Pak Ji, kenapa 30 hari itu sebenarnya memang sangat kan itu kan mencegah keong sebenarnya 30 hari itu. Kenapa orang tua kita menanam 30 hari itu mungkin karena keong itu sudah tidak menyerang di saat begitu lah. Makanya padi itu dipindahkan ke lapangan. Sebenarnya pemindahan di saat 30 hari itu lah secara fisiologinya padi itu akan mengalami akan lambat untuk menyesuaikan akar pada tanah itu Pak Ji. Kita mah ada cara lain. Kita begitu belum ditanam di apa? Pupuk. Iya. Nah, kita langsung tanam langsung Iya. nggak ini dulu, nggak layu dulu gitu langsung. Pengalaman kita gitu. Nah, itu lumayan hasilnya gitu. Enggak sampai karena benih kita terlalu tua sampai nggak ada hasilnya gitu. Iya. Memang orang kadang-kadang kan kalau yang nggak memperhatikan tanam, misalnya benih 30 hari nih, biasa aja mupuk mah 15 hari baru mupuk, nah itu ketinggalan. Itu ketinggalan. Jadi keburu tua itu. Kadang-kadang baru dipupuk udah berbunga taginya. Nah, anaknya yang nyusul, nah itu penyakit itu. Penyakit itu. Yang pengalaman saya gitu. Itu penyakit. Tapi gini Pak Ji, kalau saya menanam 12 hari waktu itu, memang ketika saya injak tanah aja Pak Ji, itu kayak empuk gitu, karena akarnya itu udah cepet. Pasti, pokoknya Bagus, benih ini juga harusnya kan misalnya 18 hari. Ini seharusnya 18 hari. Kita tanam 25 hari. Itu kalau 18 hari sesuai itu target hasilnya. Memang nggak ada yang salah jadi misalnya ini orang pertanian menyarankan di sini 18 hari harus tanam. Memang harusnya gitu. Cuman yang petani itu pikirnya, aduh kalau ditanam 18 hari ini masih empuk, makan keong ya, tariknya kan udah ada gangguan. Nah itu, jadi jarang memikirkan hasil, jarang. Iya. Petani rakyat kita mau jarang memikirkan. Tapi kesimpulan yang bisa saya dapatkan Pak Ji, memang yang dari riset penelitian, semakin mudah pindah tanamnya semakin bagus. Semakin bagus mungkin dari segi ketahanannya terhadap hujan. Di saat hujan datang dia nggak roboh. Itu yang unggulannya. Ini Makanya pindah mudah itu ketika akar terbentuk di saat hujan dia nggak roboh Pak. Itu saya sudah buktikan. Dia cepat membangun akar yang gede Bu. Ketika hujan datang, Pabit barang bungkus. umur ya Muda biasanya roboh itu udah padi, udah kuning. Nah ya itu karena pindah tanamnya lebih tua Pak Ji. Tapi kalau pindah tanamnya muda, dari situ dia udah terbentuk, ibaratnya udah terbentuk akar utamanya jadi ketika di saat sudah bunga dia nggak Masalahnya roboh itu bukan dari akar, bukan. Jadi si pohonnya itu ya mati di atas akar itu mati kering. Nah itu yang gitu kan.
si pohon itu jadi nggak ada tenaganya, karena roboh itu tahu kebanyakan obat. Nah itu kita Tapi memang kurang ini, pengalaman kita kurang di situ benar. tapi ini Pak Haji, kembali ke padi hibrid ya. Dari hasil penelitian kita, ada fotonin. Dia memang kalau di saat hujan dia nggak lumpuh Pak Haji. Di saat semua orang kena penyakit dia nggak kena penyakit. Nah itu keunggulan. Ada contoh. Kita mencoba kalau ada big baru kita senang. Bagus Pak Haji. Dapat dulu. Ini ini contoh foto dari kemarin yang saya ini. Tadi 602 ini 301. Cuman kalau 14 hari berarti nyiang juga kan kudu belakangan. Jangan sampai ikut orang. Iyalah, dari sini Nah kan ini contoh Pak Haji. Perbandingan kendalanya kan ketahanan botak bukan? ketahanan serangan Kurang coklat. can kagarap. Sedang bibit orang geus kolot bisa kalau 14 hari botak can datang ke rumah itu, Pak. Kendala coba kendala memang masalah. Ini 301 rata-rata bisa 9 sampai 10 ton hektare. Mungkin lah pertanian bisa ngatur kendala yang nggak ada, misalnya botak ya botak sendiri, gitu kan? Kita orang, kita kebagiannya apaan? Kita bibit kita udah 30 hari, botak belum turun. Iya. Nah itu, ya kan lanjutnya. Jadi bagaimana Pak Haji? Ada keinginan untuk menanam padi? Mau nyoba ini. Boleh. Cuman iannya dari ini aja, di ladang aja. Ya nggak di rumah susah kita Oh iya. pakai nampan. Ya nggak apa-apa. Di nampan bisa, di lapangan bisa. Kita kan nggak banyak yang kerja. Gitu. Orang pertanyaan pasti kalau di nampan nganggapnya enteng, gitu kan? Kita kan kalau nampan berapa nampan kira-kira gitu kan? Entengnya juga ke sawah itu kan jauh. Bagaimana kan? Kalau di ladangnya langsung kan Nah, bisa. cabut Bisa. langsung pindah gitu. Bisa. Coba mana dengan nampan itu kan memudahkan. Saya juga kan sering lihat di TV kan nanam kan langsung pakai mesin kan ya. Sekarang kan keren. Itu kan benihnya juga kan harus pakai ini, pakai apa? Pakai benang. Di lubang-lubang dibarisin dulu. Gitu. Kalau seperti kita kalau dibarisin dulu kudu berapa orang kira-kira nah gitu kan? Kita 1 hektar aja cukup 3 orang 4 orang itu misalnya. Nah, kita mah ini kalau pakai mesin barisin dulu kita kira apa lebar benihnya juga susah satu gitu kan itu. Nah, itu bukannya nggak mau ngikutin pertanian ya pasti makanya pertanian hasilnya tepat ya pasti. Tapi ya bagus pilihan tadi sekarang. Kenapa padi ini? Ya tentunya dia insya Allah tahan penyakit. Iya makanya Hasilnya tinggi. kita cara kita nih Hasil adaptasinya unggul enggak gitu pakai cara kita gitu kan. Ya, betul. Gitu. Bisa aja. Non? Bisa Pakai aja. cara kita unggul enggak gitu. Maksudnya gitu Iya. maksudnya. Iya. Kebiasaan kalau bibitnya Kebun di mana? ditanam kita ladangnya juga baru jadi bisa bagus bisa hancur Kumaha Gitu. itu udah jauh. biasanya gitu kadang-kadang cocok sama tanah kita Iya. gitu kan namun kita cocok ya berarti unggul gitu tanaman biasanya gitu. Kalau hibrid itu dia beradaptasi. Oh, Bagaimanapun dah, berapa penting keadaan apa? tanah. Wih. Nah, itu dia Iya, sih. beradaptasi. Dia cepat beradaptasi. Wartoskeun. Dia keunggulan. Makanya hibrid itu banyak keunggulan Pak. Dia potensi Wartoskeun. tinggi, adaptasinya tinggi. Heeh. Kemudian dia tahan penyakit. Asa kan? Dan juga dia cepat masuk pindah atau apa lah bahasanya. Apa 45 hari tak tidak. Bisa 40 hari kemungkinan sudah bunga ini. 35 hari atau 40 hari sudah bunga. Kalau yang ini kan biasanya 5 hari langsung berubah gitu. 55 lah ini. Kalau ini
diperhatiin sih, Iya, memang diperhatiin. Iyalah. Dengan Bagus berarti, memang bagus berarti. Ada pupuknya Pak, di pupuk padi, padi mana? Ada pupuk padi tani, pupuk putih padi plus. Warnanya merah. Coba lihat pupuk padi. Iya, ada. Yang kemarin. Habis. Wah, habis. Ya? Habis. Nih, Coba lihat. Ada padi. Padi. Padi plus. Itu kelebihannya atau bentuknya apa? Gambar. saya mengalami ini juga sama orang, perbedaannya hampir 10 hari kalau panen. Kita biar belakangan kita bisa panen cepat. Ilmunya ya apa ya, gemuk lah menurut suaranya. Iya mah 5 hari ditanam teh langsung kasih gemuk. Cuman ya diperkirakan sedikit, jangan Iya, banyak itu, jangan sampai kebakar lah. Biar dia bisa adaptasi cepat gitu ya. Iya. Nah, ini Pak di. Kita bisa mengurangi urea. Ya, Orea mah tetap. Kalau Orea tetap, cuman umurnya ya bare jadi bisa lebih dulu panen lah. Misalnya kalau batur mah Orea kan 15 hari, kurang kan 5 hari, udah 10 hari guys. Nah itu panennya juga sama. 10 hari pasti ketinggalan orang, betul. Kita nggak pupuk. Ya, betul. Nah, ini pupuk kita aja nanti padi plus NPK ditambah zinc. Mengurangi 1%. urea. Ini kalau di dalam ilmu pertaniannya unsur mikro. Jadi cuma 1%. Nah, kegunaan dari zinc ini adalah untuk membantu metabolisme. Jadi mempercepat membentukkan enzim tanaman, pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Jadi lebih maksimal lagi. Jadi ibaratnya oli lah mungkin. Jadi sudah dikasih bensin, nah, olinya lebih bagus lagi kan, lebih cepat tahan roda. Jadi tanaman itu sebenarnya kalau kita kaji banyak memang kalau tidak ada hal-hal yang membuat dia untuk memancing atau menunjang, sama ibaratnya kita bekerja. Kalau kita kerja dikasih gaji pokok aja, mungkin orang tuh dia biasa-biasa lah. Tapi ketika kita kasih, nanti kamu kerja gaji pokok, saya kasih rumah, kasih kendaraan, kasih bensin malah, kasih uang oli malah. Kalau pembulu ada rodanya nih, kalau pasti Beda ya. bukannya kerja bisa 8 jam, bisa 12 jam sehari itu mau dikerjain. Nah, begitu pula dengan kita nih Pak. Nah, motif padi plus ini dia itu mikro, jadi mungkin yang paling penting. Tetapi tidak banyak, tidak seperti yang NPK ini kan 46, 10. Di sini cuma 1% aja Pak. Jadi tidak boleh banyak, hanya sedikit saja. Tapi sedikit itu ya itu penunjang. Nah, ini mempercepat zinc itu untuk metabolisme sedikit. Cuma sedikit konsentratnya kandungannya 1%. Jadi nggak boleh Ya banyak. maksudnya cara pemakaiannya Oh, cara pemakaiannya, ini ada 3 sendok makan 4 minggu setelah tanam. disemprotin. Disemprot pada daun dan batang. Bisa 4 minggu setelah tanam padi dikasih 3 sendok makan pada ini kasih 1 liter, 1 tangki lah untuk yang konsentrasinya 14 liter. Nah, kasih 3 sendok makan. Kalau misalnya 16 liter atau 18 liter, mungkin 4 sendok atau 5 sendok. Jadi kalau saya pukul rata ini bisa 5 sendok lah rata-rata. 5 atau boleh lebih kalau misalnya padi tangkinya nggak sampai 14, jadi dari 14 liter. Mungkin bisa ini dari 4 minggu sendok, bisa 5 sendok makan. Ini dari 45 hari setelah tanam kasih 6 atau 7 sendok. Kalau 65 hari setelah tanam keluar bunga malaynya sudah keluar 30%, kasih lagi agak 7 sendok makan. Itu satu. Untuk yang disemprotkan pada daun batang. Bagus ini tadi.
yang kemarin yang dari Pak Padi, Pak Lili Padili ya, dari Pondok Salam naik 4 kuintal. Oh katanya malah saya lebih cepat panen Pak katanya, lebih cepat panen dari yang dia bangkai biasa aja, cuma pakai ini lebih cepat panen. Kemudian bulirnya itu biasanya nggak sampai ke ini, nggak penuh semua. Ya karena kita kembali lagi ya Pak Ji, mungkin kan ya kita kan memberikan yang terbaik, sesuatu itu sudah ditetapkan ini sama Allah. Jadi ya ya seperti yang mungkin kita apa yang kita berikan yang terbaik, insya Allah Allah berikan juga yang terbaik. Kita kan berusaha, apa usaha ya kita sudah berikan yang terbaik, tetapi ketika tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, mungkin Allah berkehendak lain. Memang ke situ lah ya. Intinya kita sudah memberikan upaya yang terbaik untuk padi kita. Oh padi pupuk sudah berikan yang terbaik. Oh benih tanam apa caranya. Nah, Penting kita tepatin dulu Nah, cara-caranya. nah, Nah, urusan hasil tuh tuh. udah kan nanti. Dan ya itulah kita kan hanya berupaya untuk berusaha yang lebih baik. Kan seperti itu. Sudah diberikan ini, ya. Pilihan kita lagi gitu. Mau pilih yang baik, ya ini jalannya ini, tempatnya seperti ini. Tapi kadang-kadang Allah berkehendak lain juga gitu. Allah nggak dikasih